Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padepokan Misteri. Masih dalam segmen kisah horor atau pengalaman-pengalaman horor. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, yang sudah mensupport channel ini dengan cara ninggalin komentar, dengan cara subscribe dan menyukai video ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan diberi kelancaran rezeki, sehat walafiat dan panjang umur. Bagi kalian yang pengen cerita kalian dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim cerita kalian via Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Sebelum gua membacakan cerita, kami mohon untuk mensubscribe channel ini, like dan share ke teman-teman kalian, agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten kisah misteri yang akan selalu menghibur kalian. Cerita kali ini ditulis oleh teman-teman Padepokan Misteri yang bernama Afdol. Kita lanjut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas sudah berjanji akan menikahiku, bukan? Aku tak bisa sembunyikan ini lagi, Mas, ujar Karin. Ia bangkit dari tempat duduknya lalu menatap keluar jendela ruang tamu rumahnya. Bayu yang semula gigih untuk membujuk kini hanya bisa bungkam. Ia tahu tak akan selamanya menuruti ucapannya. Karin, jika orang tahu hal ini, maka kehidupanku akan hancur. Karirku tamat. Tolong fahami. Bayu terus menjelaskan situasi sulit yang ia alami. Namun tetap saja Karin terus memintanya untuk bertanggung jawab. Atau aku harus bilang ini pada istrimu? Ya, Mbak Niken harus tahu bahwa dirimu telah menghamiliku. Karin semakin berani. Ia mendekati Bayu yang masih duduk dengan sorot mata yang tajam. Konyol kamu, Karin. Bisa hancur karirku. Bayu kian gusar. Ia benar-benar kehabisan kata-kata. Oke, begini saja. Beri aku waktu. Aku akan coba mencari jalan keluar. Kamu gunakan dulu uang ini untuk aborsi. Setidaknya bisa menunda hingga aku benar-benar punya solusi. Rengek Bayu dengan wajah cemas. Kamu minta aku menggugurkan kandungan. Kamu pikir aku pelacur? Karin semakin emosi. Dia menatap Bayu dengan rasa benci berlipat ganda. Ia merasa sangat muak akan apa yang Bayu rencanakan. Segepok uang sebesar 10 juta ia lemparkan ke arah Bayu, membuat uang itu berhamburan ke lantai. Kamu seharusnya menerima uang itu. Lagian siapa yang tahu bahwa anak dalam perutmu itu adalah darah dagingku, ujar Bayu sekali lagi. Pria itu tetap berkelit dan mencoba membela diri agar bisa lepas dari tanggung jawabnya. Sebuah tamparan keras dari tangan Karin mendarat pada pipi Bayu. Wajahnya merah, padam karena rasa malu yang ia dapatkan lebih menyakitkan daripada tamparan itu. Busuk, pikiranmu sangat busuk, Mas. Kamu kira aku ini perempuan apa? Karin terduduk. Ia menangis terseduh-seduh menahan lara hati yang ia derita. Tak menyangka bahwa selama ini ia hanya membohongi. Tak menyangka bahwa selama ini ia hanya dibohongi oleh seorang pria bernama Bayu. Seharusnya ia menyadari hal tersebut dari awal bahwa Bayu. Seharusnya ia menyadari hal tersebut dari awal bahwa Bayu hanya menginginkan tubuhnya, bukan cinta dan ketulusannya. Hubungan Bayu dan Karin memang sudah terjalin cukup lama. Mereka sama-sama bekerja pada perusahaan yang sama. Bayu pernah mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan istrinya untuk menikahi Karin. Memang selama hampir 10 tahun pernikahan Bayu dengan Niken, mereka belum dikaruniai seorang anak. Bayu berhasil meyakinkan Karin bahwa Niken menyetujui hubungan mereka.
Tetapi diketahui kemudian bahwa Bayu tak pernah menyampaikan apapun terkait hubungan mereka pada istrinya. Karin yang sudah terlanjur percaya berkorban apapun demi Bayu, akhirnya hanya menerima kepedihan yang sangat amat. Ia kini tak tahu harus bagaimana lagi, sedangkan janin dalam rahimnya terus tumbuh hingga lebih dari 3 bulan. Tak mungkin bagi Karin untuk menggugurkan kandungan seperti yang Bayu minta. Waktu terus bergulir hingga malam hari ketika Karin hendak beristirahat. Suatu yang aneh ia alami. Angin berhembus kencang menyibak jendela kamar tempat Karin tiduran. Aroma wangi yang begitu menyengat tercium oleh hidungnya. Karin bangkit untuk menutup kembali jendela yang terbuka. Dari pintu utama rubahnya terdengar suara ketukan pelan. Karin berdiri mematung. Ia penasaran siapa yang bertemu tengah malam begini. Karin. Sebuah suara yang terdengar samar muncul tiba-tiba. Suara itu terdengar begitu jelas di telinganya meski pelan. "Siapa?" tanya Karin ketakutan. Suara itu kembali terdengar bahkan diikuti oleh geka tawa seperti mengajak dirinya. "Siapa?" tanya Karin ketakutan. Suara itu kembali terdengar bahkan diikuti oleh geka tawa seperti mengejek dirinya. "Karin." Baru beberapa langkah Karin beranjak dari ranjang, tiba-tiba pintu digedor dari luar. Kali ini pintu seolah terhempas sehingga menimbulkan bunyi benturan yang keras. Karin segera menuju pintu utama. Ia mendapati daun pintu bergerak seperti habis dibuka seseorang. Langkahnya seketika berhenti ketika segelebat bayangan berwarna merah melintas dari sisi kanan ke kiri. Sosok itu bergerak begitu cepat hingga meski Karin berlari untuk mengejar, sosok misterius itu telah hilang seperti menembus tembok ruangan. Bulu kuduk Karin meremang. Aroma bunga kentil disertai bau anyir darah terciumi memenuhi ruangan. Perempuan itu segera menutup pintu dan kembali menuju kamar. Karin begitu ketakutan. Keringat dingin mengucur. Pandangannya terus menyapu penjuru ruangan tempat ia berada, karena merasa bahwa ia seperti sedang diperhatikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sekian menit berlalu, rasa ketuk menghinggapi Karin. Matanya perlahan terbejam meski malam itu Karin mencoba tetap terjaga. Perempuan itu akhirnya tertidur akibat rasa kantuk yang luar biasa. Beberapa saat Karin tertidur, dalam keadaan terbejam, ia merasakan sebuah langkah mendekatinya. Karin mencoba sadar, tapi rasanya ia begitu sulit membuka mata. Karin merasa berada dalam alam mimpi yang sangat buruk. Ia merasakan kegelapan yang pekat dan aroma harum semerbak. Masih dalam keadaan terbejam, sebuah tangan yang sangat dingin seperti meraba dirinya, mulai dari leher, lengan, paha, hingga menguap perutnya. Karin berusaha bangun dan membuka mata, namun tetap saja tak bisa. Ia merasakan jemari dengan kuku-kuku panjang terus mengusap perutnya yang membuncit. Nafas Karin tersengal. Kepalanya menggeleng seakan berontak, tapi kembali gagal dan hanya bisa merasakan hal menakjubkan itu dengan mata terpejam. "Ah, sakit," pekik Karin. Sesuatu seperti sedang duduk di atas perutnya hingga Karin merasakan sesak nafas. Dalam keadaan takut dan panik, Karin berdoa agar ia bisa bangun dari mimpi buruk itu. Karin berteriak keras. Ia berhasil membuka mata dan mendapati seseorang perempuan berpakaian serba merah tengah duduk di atas perutnya. Sosok berambut panjang terurai dengan wajah hancur mengeluarkan bau anyir itu menyeringai, lalu menghilang begitu saja, menyisakan bau amis memenuhi kamar tempat Karin tidur. "Astagfirullah, itu tadi apa?" ucap Karin gemetar lalu bangkit dari tidur. Ia duduk memeluk dua lututnya.
Masih ia ingat sosok menyeramkan yang berada di dekatnya barusan. Masih dengan perasaan takut, Karin mencoba kembali tidur. Sesaat ia mengusap perutnya yang tadi membuncit kini seolah rata. "Bayiku, bayiku!" teriaknya sembari bangun lagi dari posisi tidur. Karin ketakutan dan panik menyadari perutnya telah kempes seperti sebelum hamil. Karin kebingungan. Ia tak percaya jika janin dalam rahimnya raib begitu saja. Tak ada yang bisa ia lakukan. Ia pasrah dan menyerah. Karin memejamkan mata beberapa saat dan terus mengusap perutnya. Namun sesuatu yang aneh kembali ia rasakan. Perutnya yang tadi telah kempes kini kembali buncit seperti sebelumnya. "Ya Allah, apa yang terjadi padaku?" ujar Karin. Ia bangkit dari tidur lalu berjalan menuju cermin di meja rias kamar. Karin berdiri mengamati dirinya. Ia tak henti mengusap perutnya yang membesar. Peristiwa aneh itu terus terjadi pada malam-malam tertentu. Karin yang tengah hamil selalu mendapatkan teror mengerikan dari sosok perempuan berpakaian serba merah. Hingga pada suatu malam lainnya, Karin mengalami puncak kegengeriangan. Karin mengalami puncak kengeriannya. Dalam kondisi tertidur, ia merasakan sepasang tangan yang kasar memijat perutnya. Rasa sakit kian terasa, namun seperti malam sebelumnya, Karin tetap mampu membuka mata. Ia seperti dihipnotis agar tetap terpejam. "Ah, sakit, tolong!" jerit Karin. Dengan keadaan terbejam, ia merasakan sepasang tangan dingin berkuku panjang mulai terus memijat perutnya. Tangan itu seperti menyeruak masuk dalam rongga kemaluannya, menarik secara paksa janin dari rahimnya. Karin gemetar merasakan nyeri, tulang-tulang tubuhnya seperti remuk. "Sakit, sakit!" teriakan Karin dengan mata terbejam. Ia merasakan hangat janin-janin kecil perlahan. Ia merasakan hangat janin-janin kecil perlahan ditarik keluar. Ia bisa merasakan tiap bagian tubuh janin yang melewati rongga kemaluannya. Tubuh Karin gemeteran, perih, dan ngilu tak dapat ia lukiskan. Ah, sakit!" teriak panjang keluar dari mulutnya. Ia seketika bangkit dari posisi tidur. Sekelebat bayangan merah menghilang sangat cepat, kabur dari pandangannya. "Bayiku, bayiku!" Karin panik luar biasa. Kali ini perutnya benar-benar rata. Ceceran darah merah membasahi spray tempat ia berbaring. Ceceran darah yang terlihat menghitam juga serpihan tubuh bayi yang masih tersangkut di organ kemaluannya. "Ah!" pekik Karin dengan suara perau dan serak di antara deru nafas yang tersengal-sengal. Tubuh gemetar dan keringat bercucuran. Karin merasakan sakit luar biasa. Kemudian ia tak lagi bertenaga. Tubuhnya lunglai lalu pingsan di tempat tidur dengan ceceran darah yang terus mengucur. Itulah tadi cerita yang ditulis oleh teman-teman Padepokan, yang mana cerita itu sangat seram sekali. Sebuah kuntilanak merah yang menyerang Karin. Mungkin ya, bukan kita seuzon, mungkin kuntilanak merah itu dikirim oleh orang yang benci sama Karin. Karena kehamilan Karin itu adalah kehamilan yang tak wajar, hamil di luar nikah. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini. Yang sudah nonton video ini semoga sehat walafiat. Dan bagi kalian yang pengen cerita kalian itu dibacakan di channel Padepokan Misteri, silahkan kirim melalui via Instagram yang linknya ada di kolom deskripsi. Sampai berjumpa kembali. Semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.